Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restu Bajawa Erlin Tuasiboya. Saya dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia dari Prodi TRPL. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja teknologi yang saya gunakan di web portofolio saya. Di sini kalian dapat melihat semua isi file codingan saya. Nah, di sini saya menggunakan HTML versi yang terbaru itu HTML5, Bootstrap versi 5.2.5.3 dan CSS murni untuk mengatur layoutnya. Dan di sini saya juga menggunakan Bootstrap icon. Nah, yang ini. Jika teman-teman lihat ini kenapa bisa begini, saya menggunakan HTML yang namanya apa ya? Lupa saya. Mana dia? Yang dimana saya menggunakan type.js, yang dimana ini sangat ringan untuk membuat apa namanya, tulisan kayak mengetik diri sendiri ini. Yang dimana ini untuk penjelasannya itu dia mengetik cepat dalam beberapa menit. Splash screen untuk ketikannya sebentar ya, ada yang bicara. Nah, di sini saya menggunakan type.js, yang dimana di sini untuk kecepatan mengetiknya, untuk delaynya, karena kalau kita kasih ini untuk delaynya nanti dia akan cepat kali untuk mengetik ini. Kita buat ya, sabar. Cepat kali, itu sangat tidak nyaman jika dilihat. Jadi saya menggunakan 1500 untuk jenis ini. Dan saya menggunakan nama ini, kalau kalian tahu, kalau saya sedikit share sini untuk namanya type.js. Nah, type.js ini dia itu sebuah library dari JS, yang dimana ini ringan untuk digunakan. Nah, tadi kan ada tuh yang kata selamat datang. Di sini saya menggunakan JavaScript murni atau JS native lah. Saya menggunakan JS native. Dan ada juga untuk pengaturannya. Untuk JS native ini saya menggunakan JavaScript native ya, ingat. Nah, untuk memulainya itu teksnya itu di sini. Nah, dia sudah memberi nama kelas intro, dan di CSS saya juga membuatnya. Nah, ini pokoknya mereka saling terhubung.
yang menciptakan menjadi seperti ini. Nah, jalan nih Kak. Oke. Nah, di sini saya menggunakan icon-icon dari Bootstrap yang bisa kita cari itu di Bootstrap. Saya bisa melihatnya ke docs. Kalian ketik aja namanya icon. Nah, di sini memang nggak ada dikasih tunjuk apapun. Tapi untuk ada tombol rahasianya yaitu di sini. Nah, disinilah saya mengambil semua tombol-tombol yang ada, icon-icon yang ada. Di sini kan cukup responsif. Apa namanya? Untuk navbarnya yang dimana kita bisa, waduh, ngelag ya. Bisa mengambilnya di mana nih? Nah, di sini dia ini cukup responsif. Nah, maupun untuk laptop sudah bisa. Nggak sabaran kali aku. Tampilannya bagus. Oh ya, juga ini tombolnya juga. Aduh, ini kok banyak kali iklannya nih. Kita klik about, skill, service, project, sertifikat, hubungi saya. Di sini langsung berfungsi untuk menghubungi WA saya. Waduh, aduh. Woi, publik, woi. Oke. Soalnya itu nggak boleh sih. Tapi ya, untuk teman-teman apa yang nggak boleh. Nah, di sini ini sudah berfungsi untuk ke GitHub saya langsung. Dan ke Instagram saya. Yang intinya dimana teknologi yang saya gunakan ini itu Bootstrap HTML, Bootstrap versi 5 titik berapa ya, 5.23 ya. Versi terbarunya berapa? Ini kok Bootstrap kok berat kali ya dibuka ya. Nah, 5.3. Icon Bootstrap yang sudah saya tunjukkan tadi. Oh, dan saya ngambil splash screennya tuh dari punya teman saya ya. Ini dia, sabar. Nah, dia teman saya. Aduh, masa iya sih harus diapakan pribadi. Oh, ini nih. Dari teman saya, karena teman saya juga membuat splash screen yang cukup keren. Nah, jadi saya mintanya. Udah lama sih si chatnya.
udah ada sih 2 bulan nggak saya gunakan. Nah, kalau kalian tertarik untuk membuat splash screen itu ada di GitHub teman saya ini. Dan jangan lupa untuk di start kayak atau default atau notifikasi. Struktur projectnya ini itu terbagi 3 ya, itu img dengan banyak foto, index, dan style css. Ini fungsinya untuk mengatur-ngatur saja. Nah, tadi saya belum menunjukkan untuk section hero nya ya, atau untuk icon ininya. Sabar. Ini di sini saya belum menjelaskan juga ya tadi ya. Intinya ini di sini dia terhubung dengan splash screen type.js yang saya gunakan di code tadi. Itu dia ada di baris 52 kalau nggak salah ya, 51 2. Oh ya ini. Nah, di sini dia. Buka. Di sini saya seorang. Nah, ini dia terhubung langsung dengan JS. Sabar. Nah, ini dia type.js. Untuk foto profilnya saya menggunakan kelas custom hero img yang saya definisikan langsung dengan border radius 50% untuk membuatnya menjadi lingkaran dan membuat garis biru di sekelilingnya. Pada di baris berapa dari 100 tadi ya. Saya akan jelaskannya dari awalnya. 102 yang awalnya kosong ini diisi dari menggunakan type.js yang saya jelaskan tadi. Intinya itu saling terhubung lah dengan type.js yang di bawah. Nah, ini juga saling terhubung. Jadi saya bisa jelaskan ini juga ya, dimana nih setiap karakter itu diketik dengan jeda 50 mili per detik, dan untuk kecepatan menghapusnya pun juga itu saya buat 30 mili per detik, dan delaynya sudah saya praktikkan juga tadi karena supaya kita paham juga. Dan teman-teman bisa lihat kenapa bisa cepat untuk prosesnya. Itu saya menggunakan namanya fontnya tuh saya gunakan untuk mengikuti gaya font dari bawaan laptopnya, sehingga dia tidak memerlukan loading yang lama
untuk mendownload fontnya ataupun ya itu dari Apple gitu. Nah, di sini saya menggunakan background yang ganti-gantian warnanya. Yang pertama itu warna hitam dan warna abu-abu. Yang mana ini bagus untuk tampilan website karena ya terlihat modern lah. Karena saya ingin terlihat lebih modern dan tidak mau ketinggalan gitu. Apalagi sini ada cahaya birunya. Sebenarnya saya mau warna orange sih, cuman ya udahlah. Nah, biru juga kesukaan saya juga waktu kecil. Untuk kelas saya menggunakan button accent dan outline accent, dan keduanya memiliki transisi 03 is yang memberikan efek halus saat hover. Ya, itu ya. Inilah yang saya maksud tuh. Dan saya menggunakan di baris berapa nih? Saya tadi menjelaskan mengenai actionnya di mana tadi? Card ya, sekarang udah di card ya. Card itu di gini kali kalau nggak diinisialisasi. Oke. Custom card. Ini styling untuk semua kartu di website. Saya menggunakan border radius 1 rem. Nah, ini yang melengkung menggunakan overflow hidden agar gambar di dalam kartu tidak keluar dari border radius dan transition. Aduh, mana nih nanti videonya juga. Saat di over nih, mana. Saat di over, kartu akan terangkat 5 pixel ke atas. Kenapa bisa saya asumsikan 5 pixel? Karena di sini saya menggunakan transform 5 pixel. Nah, jika saya buatlah jadi 100 di sini, waduh mati aku. Dia jadi lucu dia, ngangkat kali. Jadi ya 5 pixel saja ya. Dan saya membuat bayangan lembut yang sudah saya jelaskan tadi yang membuat kesan modern. Nah, di sini dia. Itu namanya. Terus menggunakan important. Kan jadi enak kan penampilannya kan kayak cyber gitu. Kita kembali ke 78. Nah, di sini project saya menggunakan kustomisasi menggunakan border radius 50 rem yang memberikan pil untuk lonjong di ujungnya yang mana tuh lebih modern. Nah, itu dia. Jadi dia agak menonjol gitu. Yang dibandingkan kalau muncul kan dia kan lebih enak dipandang daripada lurus petak gini. Kayak bagus lah gitu. Gimana ya yang jelaskan ya? Pokoknya lebih modern yang ini. Nanti juga saya akan share untuk link GitHub-nya. Nah, kembali ke splash screen tadi. Oh iya pak, aku tim programming kok. Nah, untuk splash screen-nya saya letakkan tuh setelah text body. Nah, ini tadi sudah jelas saya jelaskan ya, dimana hubungannya ya ini
ya ke bawah gitu. Oh, tapi jelaskan lagi ya. Pokoknya ini dia terhubung dengan barisan paling bawah. Nah, saya menggunakan div class intro itu untuk ya supaya backgroundnya tuh saat dia posisi awal masuk web tuh dia akan menutup semua semua layar ke teman-teman, jadi warna hitam. Nah, ini dia. Nih, di sini untuk memberi biar posisinya itu menutupi seluruh viewport dan J index itu agar berada di depan semua elemen termasuk navbar. Jadi dia lebih mendahulukan yang warna hitam ini karena dia sudah membilang untuk Z indexnya itu di paling depan, di mentok kan. Dan ini untuk tingginya itu sama 100% dan 100 pH untuk di masing-masing device. Tadi sudah saya praktikkan. Nah, ini juga berhubungan dengan ya kelas logo, yang dimana awalnya tuh opacity-nya tuh 0 dan bottomnya 20 pixel dan bottom minus 20 pixel. Nah, di sini awalnya kan dia kayak gini. Jadi saya menggunakan logo aktif gitu, yang dimana opacity-nya akan berubah menjadi 1 dan jadi bottom menjadi 0, menciptakan efek muncul dari bawah. Coba kita tes lagi. Nah, ya kan? Jadi animasinya tuh dia awalnya tuh dari 20 pixel, dia dari bawah gitu muncul apanya. Dari bawah baru ke atas. Saya juga ngasih link GitHub-nya, tapi ini dari teman saya. Saya link menghormati lah ya, sama programmer, sama programmer. Dia front end developer. Kalau saya sih lebih fokus ke back end maksudnya. Nah, tadi kan dia menciptakan efek muncul dari bawah. Nah, saat saya membuat ini yang ditambahkan bottom 150 pixel, teks bergerak ke atas dan akan menghilang. Nah, di sini dia tadi yang saya jelaskan tuh. Mana tuh? Ini tadi untuk teks ya. Oh, kenapa nggak pernah makan tadi? Nah, ini dia. Di JavaScript ini saya menggunakan dokumen query selector yang dari teman saya itu. Nah, untuk mengambil elemen dari DOM yang set timeout tuh berjalan berurutan, pertama akan menampilkan teks per kata dengan delay bertingkat IDX 400. Jadi kata pertama muncul dari 400 ms tuh, kata kedua jadi 800 milisecond. Setelah 1,7 detik, teks di fade out yang tadi saya jelaskan itu akan muncul setelah 2 detik dan digeser dengan intro style shop 140 VH. Itu sih setahu saya. Soalnya nih saya belajar juga nih punya teman saya nih. Nah, IDEX. Nah, ini IDEX 400 ini disebut staggered animation, yang dimana setiap elemen ini mendapatkan delay yang berbeda berdasarkan posisinya di array, sekaligus muncul satu persatu, bukan sekaligus. Di section project itu mana ya?
aduh ini di awal. Project 1, project 2, project 3. Aneh. Saya menggunakan grid call MD call LZ4. Nah, ini dari Bootstrap. Dia akan menampilkan 2 kolom yang di layar dulu. Layarnya akan menampilkan 3 kolom. Setiap kartu menggunakan H100 agar tingginya sama rata gitu, meskipun isinya berbeda-beda. Nah, ini dia. Salah, bukan ini ya. Dia ukurannya akan tetap sama walaupun ya setiap kartu menggunakan H100. Yang menarik, setiap project ini memiliki batch teknologi menggunakan komponen span class. Bentar. Span class, inilah yang saya maksud tuh. Mana dia? Nih, span class nih. Dan ini. Nih, dia tuh berfungsi supaya pembaca tuh langsung ngerti gitu. Dia menggunakan teknologi apa saja di projectnya. Dan itu saja, sekian dari saya. Dan di sini juga menggunakan yang sama untuk sertifikat, kurang lebih sama dengan ini, cuman ya dia apa ya, dia bedanya tuh lebih kecil. Nah, ini untuk peletakan Gmailnya. Bukan, maksudnya untuk type-nya, dan untuk link-linknya. Nah, inilah. Asik, coba kita refresh dulu bentar. Kelas keren banget. Wih, refresh. Ya walaupun saya kurang tahu cara biar ini, bukan kurang tahu, tapi ya udahlah, segini aja udah cukup. Jadi mana tuh dia, saya ada tuh dia portofolio yang bisa geser-geser gitu, kayak punya teman saya. Dia katanya menggunakan lokomotif design, cuman saya agak pusing gitu nengok portofolio dia. Atau kita cek aja lah ya, ntar ya kita cek langsung. Yes. Nah, kelas pening awak nengoknya. Tapi bagus sekali. Oke, demikian presentasi portofolio web saya. Kesimpulannya, website ini dibangun menggunakan HTML5 untuk struktur, Bootstrap 5 untuk layout, dan untuk layoutnya saya gunakan CSS, Bootstrap. Sabar. Kenapa baik kali ngechat di sini?
Oke, sekian saja untuk presentasi saya. Maaf jika ada salah kata di sini. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwasannya saya menggunakan teknologi HTML5 untuk strukturnya, dan untuk yang lainnya untuk ikonnya itu saya menggunakan Bootstrap icon. Oh ya, belum saya kasih ya. Oh, udah saya kasih tadi ya. Bootstrap icon. Untuk JavaScriptnya saya menggunakan Type.js tuh, dan menggunakan splash screen dari punya teman saya. Dan saya juga menggunakan CSS3 custom style CS custom style untuk mengcustom stylenya, untuk peletakannya supaya gambar ini bagus. Dan juga itu saja yang saya gunakan. Maaf jika ada salah kata ataupun ucapan. Sekali lagi minta maaf. Saya restu izin undur diri. Terima kasih.